PDIP persoalkan barang bukti penetapan tersangka Hasto. KPK akan diuji di persidangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis penilaian PDI Perjuangan yang menyebut tidak ada alat bukti dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka pengembangan kasus ex-caleg PDIP Harun Masiku. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto memastikan ada kecukupan alat bukti, sehingga pihaknya menetapkan Hasto sebagai tersangka. Kata Tessa, alat bukti itu nantinya akan diuji di pengadilan. Semua alat bukti akan diuji di persidangan, kata Tessa kepada wartawan. Kamis, tanggal 26 Desember tahun 2024. Hingga saat ini, KPK belum menjadwalkan pemanggilan Hasto. Baca juga, Hasto Kristianto bicara soal status tersangkanya. Sebut akan hormati putusan KPK dan taat hukum. Belum ada info dari penyidiknya, kata Tessa. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menilai temuan KPK mengenai keterlibatan Hasto terkesan dipaksakan. Kami menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi. KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024, kata Roni di kantor DPP PDIP. Senin, tanggal 24 Desember tahun 2024. Roni menjelaskan bahwa kasus suap ini sudah berkekuatan hukum tetap. Sejumlah terdakwa sudah menjalani hukuman. Meskipun Harun Masiku masih buron, ia menegaskan bahwa selama proses persidangan, tidak ada bukti yang mengarah kepada keterlibatan Hasto Kristianto. Kasus suap Harun Masiku telah bersifat inkrah dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman, ujar Roni. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak satupun bukti yang mengaitkan Sekjen DPP PDI Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan, imbuhnya. Diketahui KPK di bawah kepemimpinan Setio Budianto DKK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam 2 kasus. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donitri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan antar waktu. PAU, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto diduga membocorkan operasi tangkap tangan, OTT, pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan.